kembali bersama Kacong Hobi Channel teman-teman. Eh, Kali ini saya mau membagikan cara bagaimana memberikan asupan kalsium pada kura-kura darat ya teman-teman. Mungkin ada beberapa cara dan juga ada beberapa produk ya. Cuman kali ini saya mau membagikan dengan harga yang terjangkau teman-teman. Oke, saya memilih untuk memberikan tulang sotong ya teman-teman. Seperti apa bentuknya? Ini dia tulang sotong teman-teman. Nah, seperti ini. Wow. Seperti ini tulang sotong. Kalau di pasaran ada yang udah halus ya teman-teman, ada beberapa merek tertentu gitu. Kalau pengen praktis, cuman kali ini saya mau membagikan tips dengan biaya yang lebih murah. Karena kalau yang sudah halus harganya lumayan mahal gitu kan. Kalau kita membeli ini tulang sotong ini lebih murah, lebih ekonomis. Dan cara mendapatkannya juga gampang. Kita pergi ke ini ya, ke toko perlengkapan pakan burung biasanya. Dan kemarin saya beli ini. Tapi nggak tahu ya harganya, mungkin tiap daerah beda-beda harganya. Jadi kalau ini pun saya beli dengan harga berbeda ya. Kalau tiap toko gitu, maksudnya itu tiap toko beda-beda. Dulu pernah saya dapat satu biji ya, satu pieces ini 5.000. Nah kemarin saya dapat harga murah yang ini 3.000 per ini ya, per keping 3.000. Tapi mungkin di tiap daerah mungkin beda-beda, mungkin ada yang lebih murah juga atau juga mungkin lebih mahal ya. Karena kalau di sini ini saya dapat harga 3.000 kemarin. Nah, tinggal beli ini aja, bilang beli tulang sotong gitu. Para penjual ini pakan burung biasanya banyak kayak gini teman-teman. Nah ini fungsinya untuk mencukupi kalsium ya, mencukupi kebutuhan kalsium pada kura-kura yang mana sangat diperlukan dalam pertumbuhan cangkang kura-kura ya. Baik itu plastron di sini bagian dada, bagian bawah tuh, ataupun di bagian kerapas yang bagian punggung ya teman-teman. Nah ini bisa mencukupi kebutuhan kalsium untuk kura-kura. Caranya seperti apa teman-teman? Nah ini sudah saya aplikasikan pada sayuran juga bisa, buah juga bisa. Jadi usahakan saat penyajian dia dicampur dengan permukaan yang basah ya teman-teman. Jadi biar menyatu gitu. Kalau misalnya kalau kita pakai sayuran nih, jadi sayuran kita cuci dulu. Nah habis itu kita potong-potong, lalu kita kasihkan ini ya tulang sotong, kita kerok gitu seperti itu. Jadi kalau pelet posisinya itu keadaannya masih kering, nah itu susah teman-teman. Jadi bakalan jatuh gitu, kayak nggak nempel gitu, percuma. Jadi kalaupun mau dicampur sama pelet, sama sayur atau sama buah, nah kalau sama buah kan, kalau buah sendiri kan udah banyak mengandung air ya. Contohnya untuk video ini saya mau campur pakai pepaya ya teman-teman. Langsung aja kita praktekin. Nah ini sudah saya siapkan beberapa pepaya buat kura-kura daratnya ya. Ini nah tinggal seperti ini, kita ambil, boleh cutter, boleh sendok juga boleh, bisa gitu. Nah yang penting agak tajam aja buat ngerok ini ya teman-teman ya. Ini tinggal kerok seperti ini. Nah dia nempel teman-teman,
di permukaan yang basah dia nempel, jadi pas dimakan itu masuk ya. Untuk pemakaiannya sendiri bisa 1 minggu sekali ya. Tapi kalau untuk baby kayaknya lebih ini ya, lebih intens pemakaiannya kalsium. Karena banyak kejadian kalau baby itu kekurangan kalsium teman-teman. Jadi banyak kejadian kasus MBD ya namanya ya. Jadi dia itu kekurangan kalsium. Nah, si plastron itu lembek kayak roti kayak gitu. Permukaannya itu lembek teman-teman karena kekurangan asupan kalsium. Yang harusnya plastronnya keras ya, jadi lembek. Banyak kasus kejadian seperti itu, terutama di baby sulcata ya. Banyak banget teman-teman yang mengalami seperti itu. Nah, ini untuk mencukupi kebutuhan kalsiumnya kita pakai ini aja teman-teman. Ini lebih murah. Ya mungkin agak ini ya, agak ribet sedikit kan, harus ngerok kayak gini. Cuman kalau yang udah serbuk, bentuk serbuk, nah itu kan lebih praktis. Nah cuman harganya ya lebih mahal. Kalau ini kan saya bagi tips dengan harga yang terjangkau teman-teman. Seperti ini caranya. Usahakan semua permukaan kena ya teman-teman. Jadi ibaratnya kura-kuranya mau gigit sebelah mana juga udah ada ini ya, ada serbuk tulang sotongnya ya teman-teman. Nah, ada sebagian kura-kura yang dia itu nggak mau kalau ada ininya ya, terutama baby. Nah itu biasanya nggak mau karena mungkin aromanya beda ya. Misal nih kita campur sama pelet, nah itu sebagian saya pernah ngalamin, jadi dia cuma diindus doang. Nah yang ada ininya, ada serbuk tulang sotongnya, mereka nggak mau makan teman-teman. Nah caranya gimana? Itu caranya dicampur dengan ini teman-teman, sayuran yang mempunyai aroma yang sangat kuat. Misal pakai timun. Jadi misal biasa makan pelet ya kalau baby ya. Jadi di jus, timunnya di jus, terus si peletnya tuh dicemplungin di itu ya, di hasil dari jus timun tadi. Jadi aroma pelet itu kuat banget menjadi aroma mentimun. Jadi untuk ibaratnya untuk mengelabui si ini ya, si baby tadi ya. Kalau saya caranya seperti itu, biar mereka mau makan pelet yang ada serbuk tulang sotongnya teman-teman ya. Nah seperti ini. Oke, kalau udah jadi hasilnya seperti ini, putih-putih.